Eh, Pembahasan pertama ada pengertian az-ziyadah. Kata ziyadah secara etimologi berakar dari huruf zai, ya, dan dal yang berarti tambahan, kelebihan. Secara terminologi, ulama berbeda pendapat tentang definisi ziyadah yang satu sama lain saling berkaitan. Meskipun perbedaan yang signifikan, perbedaan itu disebabkan tujuan mereka menggunakan az-ziyadah. Az-ziyadah diberi batasan oleh sebagian ahli menggabungkan sesuatu yang lain kepada sesuatu. Az-ziyadah secara terminologi adalah huruf yang bukan asal. Di antaranya apa yang disebut huruf az-ziyadah, huruf-huruf tambahan. Bisa diambil kesimpulan, yang dimaksud dengan az-ziyadah adalah penambahan huruf atau lafaz yang mempunyai tujuan dan akan memberi faidah tertentu jika digunakan. Namun, jika lafaz tersebut dibuang, maka makna dasarnya tidak akan rusak ataupun berubah. Berikut ada kaidah-kaidah ziyadah. Kaidah yang pertama yaitu la zaida fil Quran, yang artinya tidak ada tambahan atau ziyadah apapun dalam Al-Quran. Pernyataan kata tidak ada tambahan dalam Al-Quran di atas, maksudnya itu ada dua bentuk. Yang pertama, bentuk pertama itu bahwa ziyadah, tidak ada ziyadah dalam Al-Quran itu penegasan tambahan yang tidak ada maknanya. Karena kalimat yang tidak mengandung makna dipandang sia-sia dan itu artinya cacat. Jadi apapun, jadi pendapat ini tuh bentuk pertama ini maksudnya itu jadi kalau misalnya di Al-Quran itu ada tambahan, maka tambahan itu dipandang sia-sia gitu. Jadi dan itu menunjukkan cacat. Tapi kan Al-Quran itu kan hidayah, obat, dan penjelasan. Jadi mustahil di dalam Al-Quran itu ada tambahan atau ada kecacatan seperti itu. Dalam Al-Masal As-Sa'ir dinyatakan, siapa yang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata-kata tambahan yang tidak ada maknanya, ia mungkin tidak mengerti firman itu, atau mungkin saja agama dan akidahnya dipertanyakan. Dan bentuk kedua itu, penegasan tambahan yang tidak merusak makna asal dengan dibuangnya tambahan itu. Padahal pertambahan sesuatu pastilah mengakibatkan pertambahan makna. Az-Zarkashi berkata, pernyataan para ulama bahwa ma adalah tambahan, ba adalah tambahan, dan sebagainya. Maksud mereka adalah bahwa kalimat tidak rusak maknanya bila kata itu tidak ada. Bentuk seperti itu dalam hukum saja tidak mungkin terjadi, apalagi zaman yang maha bijak. Semua pernyataan bahwa di dalam Al-Quran terdapat tambahan berfungsi untuk menekankan atau menguatkan. Karena pertambahan ucapan mengandung arti bahwa hal itu tidaklah terjadi karena kelalaian penutur, tetapi karena disengaja. Tambahan seperti itu tergolong untuk keperluan atau penekanan harfiah atau kid lafdi. Ia juga berkata dalam Al-Burhan, yang dimaksud ahli-ahli nahwu dengan tambahan itu adalah dari segi tata bahasanya, tidak dari segi maknanya. Jadi tambahan itu dilihat dari tata bahasanya ya, nahwu sorofnya, bukan dari maknanya. Dan berkata lagi di tempat lain, tambahan adalah sesuatu yang diberikan untuk tujuan menguatkan dan menekankan. Para ahli psikologi menyatakan adanya makna tambahan pada tambahan huruf yang tidak mereka temukan ketika huruf itu tidak ada. Contohnya, ritme atau wazan dalam syair Arab. Orang yang mengerti dapat merasakan kekurangan bila satu huruf tidak ada. Demikianlah huruf-huruf ia memberi perasaan kehilangan ketika ia tidak ada dan dirasakan adanya pertambahan makna ketika ia ada. Contohnya dalam firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah
kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan dalam firman Quran surah Yusuf ayat 96, فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidaklah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nah, para ahli nahwu berkata bahwa ma dalam ayat pertama dan an dalam ayat kedua adalah tambahan. Itu dari segi tata bahasa. Tetapi orang yang tidak mengerti sudah menyimpulkan saja bahwa hal itu hanya tambahan. Padahal di dalamnya terkandung lukisan makna yang bila tambahan itu dibuang, maka akan banyak sekali segi keindahan dalam kalimat itu akan hilang. Ayat pertama menggambarkan kelembutan hati Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya yang merupakan karunia Allah. Lalu bunyi panjang mad pada ma pun dinyatakan sebagai ungkapan untuk memberikan tekanan dan penonjolan kepada kelembutan Nabi SAW. Lebih dari itu, bunyi suara dari huruf mad itu melukiskan suatu perasaan sayang dan perhatian penuh yang memberikan keindahan luar biasa pada bahasa. Selanjutnya, pemisahan antara ba yang memajrurkan dari yang dimajrurkan, yaitu rahmatin, dengan ma itu, jadi fabima rahmatin, fabi, bi-nya memajrurkan rahmatin, tapi dia dipisah. Itu membawa jiwa merasakan dan pikiran tergugah bagaimana dalamnya makna dan tingginya kasih sayang Nabi SAW. Itulah keindahan sastra yang dapat dirasakan secara alami dalam ayat itu. Dan dalam ayat kedua, yaitu kata an itu adalah untuk menggambarkan lamanya waktu antara keberangkatan pembawa atau kegembiraan baju Yusuf dengan sampainya dia kepada Nabi Yakub. Karena antara jarak Yusuf dengan ayahnya yaitu begitu jauhnya. Kata pemisah itu menggambarkan perasaan sang ayah yang terus menunggu dengan penuh risau dan khawatir. Lalu dengan nun pada kata pemisah itu dengan ya itu memperkuat lukisan kerisauannya itu dan melukiskan kerinduannya agar pembawa kegembiraan itu segera tiba dan menampakkan diri. Berdasarkan hal itu, jelaslah bahwa semua persangkaan bahwa dalam Al-Quran terdapat tambahan berarti mengakui adanya kekurangan dalam Al-Quran. Pernyataan seperti itu hanya mungkin keluar dari seorang yang lancang dan ketiadaan ilmu. Selanjutnya mengenai bentuk kedua, tambahan yang bila ia tidak ada tidak mengubah makna asal. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memaknai tambahan seperti itu dengan berlandaskan bahwa ia turun dengan bahasa dan budaya Arab. Sedangkan tambahan seperti itu dalam bahasa mereka banyak sekali. Sebagian ahli berpendapat bahwa tambahan seperti itu tidak dibenarkan. Mereka berkata, kata-kata dalam Al-Quran yang mereka duga tambahan itu sebenarnya memberikan makna-makna khas. Oleh karena itu, tidak bisa dinilai sebagai tambahan. Dan kaidah yang kedua. Kaidah kedua aku bacain aja. Oh iya. Kaidah kedua, ziyadatul mabni tadulu ala ziyadatil makna. Quwwatil lafzi li quwwatil makna. Bertambah bentuk, bertambah pula makna. Dari kaidah yang lalu, jelas bahwa semua kata Al-Quran itu mengandung makna, nilai, dan hukum yang dalam. Dan bahwa Al-Quran tidak mungkin sama sekali terdapat kata-kata yang tidak ada maknanya. Dalam kaidah ini, kita menegaskan satu lagi landasan umum dan integral, yaitu bahwa suatu tambahan yang masuk ke dalam satu kata dalam firman Allah pasti memberikan makna tambahan pada kata itu, yang tidak akan ditemukan bila tambahan
tambahan itu tidak ada. Dalam hal itu berlaku sama apakah tambahan itu berupa huruf, patron, kata, atau tad'if huruf. Selanjutnya. Contoh kaidah ziyadah. Selanjutnya Kenapa aja? Selanjutnya ada contoh kaidah ziyadah. Yang pertama, contoh tambahan huruf dalam surat Yusuf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'al basyiru qawu ala wajhihi fa'artadda basirun qala alam akun lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Artinya, tatkala ketika pembawa kabar gembira itu tiba, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub. Lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidaklah aku katakan kepadamu bahwa sesungguh saya mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Dalam Al-Tahrir wa Tanwir dikatakan kegunaan penekanan al-ta'kid dalam ayat ini adalah untuk menyatakan karamah yang dimiliki Nabi Yakub karena hal itu terciumnya olehnya bau Yusuf. Setahu hal di luar kebiasaan khariq lil adah. Dan dalam Al-Mathal Al-A'la dikatakan, bila diperhatikan kisah Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya sejak mereka menjatuhkannya ke dalam sumur sampai kedatangan pembawa berita gembira kepada ayahnya itu, masa sudah begitu lama berlalu. Para mufasir berbeda pendapat mengenai lamanya masa itu. Kalau waktunya tidak lama sekali, tentu kataan tidak akan diletakkan setelah lama dan sebelum kata kerja, dan ayat itu akan berbunyi falamma ja'al basyir. Kehalusan makna dan isyarat seperti itu tidak akan diperoleh dari para ahli ilmu nahwu karena hal itu memang tidak masuk bidang perhatian mereka. Terus yang kedua, ada contoh yang dipindahkan dari satu patron ke patron lain yang lebih tinggi. Yang pertama ada surat Al-Qamar ayat 42. Fa'akhadnahum akhadha azizim muqtadir. Artinya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Patron muqtadir itu lebih dalam daripada qadir, karena maknanya itu adalah bahwa ia kuasa dengan sangat sempurna kuasa. Tidak sesuatu pun yang dapat menolak terlaksananya kekuasaannya. Yang kedua ada surat Maryam ayat 65. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Artinya, maka sembahlah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga ada surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalawati wastabir 'alaiha. Artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi patron istabir, bersabarlah, itu lebih dalam daripada isbir, sabarlah. Terus yang ketiga contoh tad'if. Terdapat surat Al-Isra ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Artinya, dan mereka berkata, kami sekali-sekali tidak percaya kepadamu hingga kamu pancarkan mata air dan bumi untuk kami. Ada qiraat mutawatir yang membacanya tufajjira dengan tasydid. Di dalam hujah al-qiraat dikatakan kata kerja dari pelaku tunggal itu diberi tasydid karena pemancaran mata air itu terjadi silih berganti. Terus yang keempat, sesuatu yang lebih kuat daripada tad'if, tasydid dan semacamnya. Dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yang artinya
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Jadi Ghafar lebih dalam dari Ghafir karena tadaif itu menunjukkan bahwa ya dan seringnya terjadi pengampunannya. Sudah selesai. Selanjutnya kesimpulan ya. Ziyadah adalah penambahan huruf atau lafaz yang mempunyai tujuan dan akan memberi faedah tertentu jika digunakan. Namun jika lafaz tersebut dibuang, maka makna dasarnya tidak akan rusak ataupun berubah. Terdapat dua pandangan umum ulama mengenai ziyadah. Pertama, pandangan bahwa ziyadah dalam Al-Quran adalah tambahan atau kelebihan, maka sifatnya sia-sia. Kedua, menyetujui adanya tambahan, namun terbagi lagi menjadi dua pendapat. Yang satu menolak ketidakadaan makna dalam aziyadah, dan satu lagi berpendapat bahwa aziyadah jika ia ada, ia akan memberi faedah, dan jika tidak ada, tidak akan merusak makna. Terdapat dua kaidah aziyadah, yaitu pertama, tidak ada ziyadah dalam Al-Quran, dan kedua, bertambah bentuk, bertambah pula maknanya. Umumnya, aziyadah berfungsi memberikan penekanan pada makna. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan materi ini, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Enggak ada yang bercanda. Ini bapaknya belum masuk ya? Belum. Apa sih tadi katanya lagi di MUI, Jel? Iya. Keisa, kamu kocak banget sih background-nya. Itu siapa? Itu apaan sih? Itu siapa? Nggak tahu, dapat dari Pinterest. Siapa ya itu? Siapa kamu? Itu karakter apa? Karakter film apa atau apa? Nggak tahu. Oke. Bisa. Oh, Ini kayaknya nggak ada yang lu bertanya deh, Nak. ya, mari kita tutup. Mari kita. Ini bahasan ini sih rumit. Maksudnya makalah Betul. kita sebenarnya rumit ya. Iya, Bahasanya dalam. bisa dimengerti, agak sulit dimengerti. Yang mending langsung ke bapaknya. Susah dipahami juga lagi. Dikit-dikit sih dipahami, dikit-dikit. Tidak mendalam. Gimana nih Jel, anaknya Jel? Kita tunggu bapaknya aja. Iya, sambil mungkin ada yang mau nanya. Tunggu aja dulu. Mungkin mereka juga masih memahami kan. Oke, Kak. Dengan kakak sama masih muda. Sebenarnya aku juga kayak ada nanya, tapi bingung sih nanyanya gimana ya. Iya, sok ditanyain aja, Jel. Nanti kita coba pahami juga pertanyaan. Ini kan tentang penambahan. Tadi kan aku pahami di kesimpulannya sih, karena kan ziyadah ini ada dua pendapat ya.
ulama. Ada yang mengatakan ziyadah dalam Quran ini adalah tambahan atau kelebihan. Nah, ini kan sifatnya sia-sia ya, nggak ada faedahnya. Terus yang kedua menyetujui, tapi dengan yang pertama nolak ketiadaan makna dalam ziyadah, dan satu lagi berpendapatnya ziyadah ada jika memberi faedah, dan jika tidak ada maka tidak merusak makna. Jadi sebetulnya ziyadah ini apakah ini kali ya, ini penambahan dari ulama kayak ahli nahwu aja gitu. Kan bisa ahli yang lughah gitu kan sangat paham ya tentang ziyadah gini ya. Jadi pertanyaanku intinya kayak aku tuh kayak Nah, kita juga bingung ini pemakaran. jadi soal kan di Al-Quran pasti ada penambahan huruf. Nah, ini penambahan hurufnya apakah emang dari dalam ketika wahyu turun, apakah emang ada penambahan hurufnya ini ya? Atau emang tambahan dari nggak mungkin kan kalau ada tambahan dari ulama. Tapi gimana? Aku paham. Keren kamu, aku nangkep. Jadi ziyadah dalam Al-Quran ini apakah yang menambahkan itu emang udah turun waktu wahyu itu turun, atau ini ditambahkan oleh ulama gitu? Iya, nah tapi kayak nggak mungkin kan, tapi lugoh gitu. Mas aku gitu loh. Apalagi kan ini para ahli ulama yang ahli apa sih yang munahu gitu kan, apa namanya, pasti paham ya. Apakah ini emang gitu yang dari bawah itu aku maaf ya kalau rumit. Ya. Novi udah tahu jawabannya. Awas Bim. Jadi menurut kita ya pemakalah, kalau misalnya mengenai tambahan dalam Al-Quran seperti terus tadi ma kayak gitu, itu kan udah nggak mungkin ya, maksudnya nggak mungkin jadi ditambahin sama para ulama gitu. Jadi para ulama cuma tugasnya tuh ya udah mencari tahu apa makna dalam ayat tersebut gitu. Nah, jadi para ulama itu ada yang bilang itu bukan tambahan. Itu hanya pokoknya itu nggak ada tambahan sama sekali. Terus ada juga ulama nahwu bilang bahwa itu merupakan tambahan, tapi tambahannya itu dilihat dari segi bahasanya gitu kan. Dan menjadikan ayat tersebut mempunyai keindahan tersendiri gitu. Jadi dengan adanya tambahan itu adanya keindahan dalam ayat tersebut. Jadi kayaknya itu tuh nggak mungkin sih, Jel. Ini nggak sih kayak kan kalau tadi kayak ma itu kan salah satu huruf ini ya, huruf jar ya kan, dari munahu min ila an ala gitu. Itu nasib ya. Nah, satu lagi kayak huruf ziyadah ini apakah hanya terpaku sama huruf-huruf kayak huruf jar yang tadi aku bilang, atau ada huruf tambahan lain selain dari huruf jar? Kan misalnya min ila itu kan huruf tambahan ya kalau dalam ilmu nahwu ya kita tahu. Iya. Ada huruf lain nggak selain huruf jar gitu? Ya itu. An itu amil nawasib. An itu huruf jar kan, min ila an. An ini an yang pakai hamzah ya? An amil nawasib itu sepertinya. Oh iya betul, berarti selain huruf jar ada juga ya? Iya betul. Iya. Terima kasih makalah. Iya, sama-sama. Nanti kita tanyain lagi. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini pembahasannya emang kayak ini sih ya, tambahan gitu kayak kan ada tambahan huruf. Diskusi.
Udah cukup. Jeli, kira-kira bapaknya bakal masuk gak ya? Kurang tahu ya. Bapak cuma bilang mulai aja, Bapak lagi di MUI. Iya sih. Udah aku masih gimana ya kalau diudahi takut Bapak tiba-tiba masuk. Nah, gue bapak masuk. Jadi kita sesi karaoke bareng Nafa. Gimana? Makalah. Untuk menghibur. Ini tahu sebenarnya jam tidur kayaknya. Pada habis makan jam 10 tuh jam ngantuk-ngantuk banget. Makanya Iya, pada jam 10, jam 11 tuh jam-jam tidur. Sebenarnya tadi waktu aku nutup muka juga aku sebelum pas presentasi pertama ada ngantuk-ngantuknya. Udah mau tidur aja. Sampai lupa Tapi presentasi. kadang nggak ada lagi. Bener. Nanti ini pada kalah mimpi. Ini kayaknya udah pada kalah mimpi makanya. Mau makan. Selain Jelita, ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Sekiranya ada yang udah baca makalah atau baca PPT-nya, terus ada yang mau ditanyakan. Makalah, izin tanya. Boleh. Mangga. Nih. Nis, mas di mute deh tuh, Nis. Mana sih Nisa? Sinyal kayaknya. Nisa udah masuk? Makalah izin bertanya, suaranya ada nggak ya? Ada. Yang hilang ya? Iya. Ini mau tanya yang contoh yang dipindahkan dari satu patron ke patron lain yang lebih tinggi. Masih kurang paham itu ya. Kayak misalkan patron Muktadir itu lebih dalam daripada Qadir. Maksudnya masih kurang paham. Di bagian contoh ya? Yang contoh ya. Yang kedua, contoh yang dipindahkan dari satu patron ke patron lain yang lebih tinggi. Oke. Kita simpan dulu ya pertanyaannya. Mau dicari dulu jawabannya. Oke. Maksudnya kayak lebih mau dijelasin lagi gitu ya? Iya. Oke.
Enggak. Iya, malah tadi Nara muncrat gitu ya. Ke sebentar apa muncrat gitu. Bismillah, mau jawab punya Nisa. BTW Nadra, kamu lupa unmute. Lupa di Nadra lagi di mana, Nadra? lagi ngobrol. Udah di-mute. Ya, mau jawab punya pertanyaan dari Nisa mengenai ini ya, pemindahan dari satu patron kepada patron yang lain yang lebih tinggi gini ya. Kan tadi patron muktadir itu lebih dalam daripada kodir. Yang dimaksud dengan patron itu artinya bentuk atau pola. Jadi bentuk muktadir ini dia maknanya lebih dalam dibanding kodir. Tadi aku lihat di Google artinya kodir itu dia ini kayak yang berkuasa, yang mampu, yang sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan. Tapi muktadir itu lebih dalam lagi dibanding kodir. Maknanya adalah bahwa kekuasaan ini sangat sempurna kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menolak terlaksananya kekuasaannya. Jadi kuasanya yang penuh gitu, full dibanding kodir sendiri. Kalau misalkan fa'akhadnahum akhda azizin kodir, dia artinya nggak dalam, nggak sedalam kalau di kodirnya itu diganti menjadi muktadir gitu maksudnya. Sudah bisa dipahami belum, Nisa? Oh iya. Sudah. Terima kasih, Umakala. Ya, sama. Mau dengar azan Syiah nggak kayak gimana? Mana? Dengar nggak sih azannya sini? Kedengeran nggak di Zoom? Dengar. Di situ sih ya. Ada yang Syiah. Ada. Satu masjid. Oh iya, dekat-dekat ini komplek. Depan komplek. Kan depan belakang aku masjid ya, alhamdulillah. Depan Syiah. Beda azannya. Ada tambahan buat Ali. Habis asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna aliyan apa gitu. Waliullah. Terus habis hayya 'alal falah, ada lagi tambahan hayya apa gitu. Ngeri nggak sih? Ngeri. Kamu kalau misalnya lewat masjidnya biasa aja tapi jalan? Biasa aja. Ada Nggak, orang-orangnya beda nggak? Apa? Orang-orangnya beda gitu nggak sikapnya? Belum Gitu? pernah pas aku liatin masjidnya selalu kosong sih. Tapi abang aku waktu itu pernah saat Jumat. Nggak tahu kan kalau Syiah. Ngeri kenapa, Bah? Nanti aku ceritain deh. Ini azan. Iya, nggak tahu maksud takutnya sikapnya aneh beda. Ntar aku ceritain. Kalau abang kamu itu lebih ke apa, Jal? Sunni lah. Dia kan sampai kita sunnah jamaah. Oh, Dia iya. mazhabnya doang. Dia mazhabnya Hanafi. Hanafi. Kalau Hanafi dari tata cara sholatnya bedanya apa tuh, Jel? Gak ada kunut ya, Jal? Gak ada kunut. Oh, pas Soalnya subuhan gitu. pondok aku yang pas itu. Ini azan Sunni nih mah, azan jangan ya. Kenapa azan Sunni? Berarti mau azan yang dimaksudkan. Itu azan apa, Jel? Subuhan? Ini Sunni. Habis asyhadu anna Rasulullah ya sholat. Ya sholat ya. Tadi nggak ada asyhadu anna Muhammadan Ali. Asyhadu anna aliyan waliullah nggak ada. Tapi orang Turki banyak Hanafi nggak sih? Iya emang Hanafi. Emang mazhabnya sini Hanafi.
Kalau sholat juga nggak pakai mukena, yang cewek-cewek pada makainya gamis aja gitu, ditutupin tangannya. Kaki pakai kaos kaki nggak? Oke. Pakailah. Mungkin aku emang cuman orang Melayu doang yang pakai mukena. Asia Tenggara ya. Aku salah baru pindah kan, nggak tahu ternyata depan masjid kan, depan rumah kan benar-benar masjid, deket banget gitu, cuman berapa langkah doang, ternyata tuh masjid. Kaget. Kamu pindah Jel? Iya. Kemananya? Emang sebelumnya di mana? Kan sebelumnya itu di namanya distrik ya di sini ya, kalau di Indo mah kecamatan. Kayak ini ya, kayak di kan tadinya di distrik Pasha itu dekat sama Hagia Sophia, dekat itu yang Fatih. Kalau yang sekarang Esenyur itu kayak kota baru Istanbul gitu loh. Distrik baru 5 tahun, pokoknya sejak Erdogan jadi presiden. Ini dulu masih sawah-sawah masih gitu katanya. Jadi baru sekitar 5-6 tahunan lah ini kota dibangun. Distrik itu sama aja persamaannya kayak kecamatan kali atau enggak atau kota ya? Kecamatan, kotanya kota Istanbul iya kota Istanbul. Istanbul itu masuknya kayak provinsi kali, nggak ngerti. Mirip itu tahu, mirip di Meikarta pakai distrik-distrik. Oh iya? Iya, di sini pakai distrik. Apa sih yang game film itu film yang ada distrik-distriknya yang bunuh-bunuhan itu? Jepang biasanya nonton distrik, Jepang tuh distrik. Hunger Games. Anime. Apa? Siapa tadi? Hunger Games. Emang iya Hunger Games. Iya kan dia pakai distrik. Distrik berapa tuh? 1 sampai berapa gitu. Oh iya. Baru ingat. Hunger Games. Tontonan SMP kayaknya. Hunger Games 1 SMA ya? Nggak tahu lagi teman-teman. SMP SMA karena berlanjut. Bener. Ada anime tuh. Ini distrik makanya. Terakhir apa ya? Mockingjay ya, Bu? Terakhir dari Hunger Games. Mockingjay kalau salah. Azan ada selesai. Tapi ini masjid Syiah belum azan nih berarti. Iya. Waktu itu ya, abangku kan saat Jumat kemarin. Abang kan baru pindah seminggu kan. Nah terus abangku saat Jumat aja tuh yang depan kan deket banget kan, soalnya depan sini. Pas abangku masuk ternyata awalnya kaget. Pertama sejadah mereka sama semua kecil, terus di bagian palanya itu ada kayak bantalan. Enak banget. Itu kan sejadahnya nggak pakai batu Jeli. Apa? Nggak pakai batu. Iya nggak tahu, pokoknya kayak bantalan. Dia pakai batu gitu tau. Tapi aku nggak tahu itu batu apa kayak gimana ya. Cuman intinya jadi kayak tahu kan sejadah kan biasanya rata, kan jadi kayak pas palanya ada kayak gitunya gitu loh, ada kayak gitunya, ya pokoknya gitu ada bantalan gitu kan ya. Jadi ingat dulu kecil deh. Nggak tahu enggak ya kan nggak dipegang, nggak tahu. Itu kecil tapi sejadah juga agak kecil kan. Sedangkan abang gede kan, awalnya kaget gitu ke pertama. Terus yang kedua sholatnya aneh. Kenapa? Sholatnya itu mereka kan nggak pakai kan Allahu Akbar kan begini ya. Iya. Mereka nggak Allahu Akbar biasa aja gitu, dia tangannya ke bawah ya? Iya tangannya ke bawah. Aku pernah lihat juga sih orang yang sholatnya tangannya ke bawah. Kamu nggak bersedekap. Iya nggak begini gitu. Kalau mau lebih tahu lanjutnya di YouTube aja dilihat sholatnya Rasyiah, terus kayak gini, terus dia tuh pas lagi apa tuh duduk apa ya, ada tangannya kayak gini 2 kali gitu. Abang ya ini sholatnya kok kayak gini. Jadi ngeri ya. Aku kemarin nonton di TikTok tahu yang orang sholatnya ngeri banget, kayak ini kayak ibu-ibu pakai mukena kayak gini. Ada yang pernah lihat nggak? Kalau di landing nggak? Betul. Yang mana, Wah? Yang autis ibunya? Masa ibunya autis? Ibunya kayak orang habis pas rukunya gini. Iya ada yang kayak gitu ya. Ada kayaknya orang kesurupan di grafik. Kalau di TikTok sering liatnya yang zikir itu, yang serem banget. Gimana? Yang zikirnya yang kayak bener-bener aneh gitu deh. Aliran yang apa di Jawa itu? Bukan Sinaf. Gak tau lah. Intinya kayak yang zikirnya tuh sampai yang heboh gitu.
Tapi itu tarekat kayaknya deh. Tarekat. Kalau zikir, kalau zikir lebih ke tarekat. Yang geleng-geleng kepala kan? Ilallah ya kan sih. Yang kayak orang kesurupan. Iya. Iya, Ini iya, aku ada iya. videonya. Itu tuh saking itunya menghayati kalimat la ilaha illallah. Ini azan Syiah nih. Ini jelas banget. Dengar sekali lagi. Iya. Merinding. Ada alinya ya? Iya, Ali denger kan sedikit. Kayak beda kan. Karena kan di Indonesia kayak gini azannya. Kan la ilaha illallahnya pas terakhir 2 kali. Ya. Kita sekali doang. Berasa lagi di Turki dah. Enggak, aku ngerasa kayak di ini Iran. Azan Syiah di Turki. Iran kan Syiah semua. Kata abang tuh gitu. Iran. Iran katanya. Berarti di situ banyak orang Syiah dong, Jal. Iya, di Syiah kan kalau di Indonesia kan kayak terpencil. Kalau di sini mah tulang-tulangan gede, malah bucutnya gede. Emang nggak ada. Misalnya emang gitu. Nggak ada yang apa? Nggak ada apa tapi ya? Di pemerintahnya nggak ada larangan gitu. Nggak ada. Kalau kita kan kecil karena ini, MUI pernah ngasih tahu itu tuh Syiah itu sesat. Kalau sini mah enggak. Nggak enak banget tempat barunya. Emang nggak survei dulu ya, Jal? Survei, cuman kan pas saat survei kan bukan saat lagi azan, bukan saat lagi, bukannya pas lagi masjid sepi kan, jadi kita benar-benar nggak tahu ini masjid apa nggak tahu. Cuma Terus bilang jauh yang Sunni sih, di belakang masih Sunni, jadi masih tapi dekat juga dari Masjid Sunni. Orang luar tuh ngomong Islam yang kayak kita tuh Islam Sunni gitu. Nggak kayak kita kan. Orang di kan lebih ke ormas ya kan. Kalau di sono tuh lebih kamu Sunni atau Syiah gitu. Karena banyak Syiah. Tuh lala 2 kali kan. Jadi guys, aku kirim yang video TikTok sholatnya aneh gitu. Coba deh kirim deh. Takutnya yang ibu autis itu. Masa ibu autis? Enggak. Aku takutnya yang itu. Kau berdua aja dengan Aunty di dalam surau. Ya Allah. Malaysia. Melayu. Tapi itu Indonesia. Oh iya, ini yang autis tahu. Itu autis. Pernah baca sih newsnya gitu. Tahu deh. Tapi komen-komenannya ini bukan cara sholat yang betul yang diajar dalam Islam. Astagfirullah. Jadi nggak berani ke masjid malam-malam. Lagi tahajud malah ngeri ngeliat gitu. Masjid Syiah di sini kan kakakku keluar malam ya. Masjid di seluruhnya kan biasanya kalau malam nyala gitu kan. Nah ini kalau masjid Syiah malam-malam gelap. Terus dia beda juga ternyata kakak juga baru tahu ya setelah di sini. Kubahnya itu kan namanya masjid sini kan gede-gede ya. Apa namanya di kubah-kubah kecil-kecil itu kan ada kayak yang kayak gini panjang, entah misalkan dia bentuknya misalkan bulan atau apa gitu kan. Nah, mereka itu warnanya abu-abu hitam gitu gelap. Tapi kalau yang Sunni di sini yang kayak kita biasa warnanya. Tapi belum tahu. Itu beda di situ. Terus lambang depannya kan biasanya kita cuma Allah Muhammad doang kan kalau pada umumnya. Kalau dia itu Allah, Fatimah, Ali, Muhammad gitu.
Ya ampun. Hanya itu pengalamanku yang baru tinggal beberapa hari di sini. Kalau warga-warganya namanya masih baru juga belum begitu terkenal, gitu. Tetangga sana kemana aja? Tetangga kan kalau di sini mah rumahnya tuh bukan kayak di Indonesia yang berjejer ya, tapi ke atas kan. Kebetulan aku dapatnya lantai 4. Nah, di lantai 4 ini aku cuman berdua. Jadi 2 pintu doang. Jadi yang pintu sebelah tuh tetangga. Nggak tahu sih kalau tetangga nih siapa enggak ya. Soalnya belum pernah kenalan juga. Pernah diusik sama orang Syiah nggak, Jel? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya. Apalagi saya juga baru sih di sini ya. Jadi belum tahu perkembangan. Baru berapa lama sih? Di sini gitu. Kenapa? Baru berapa lama di sana? Baru semingguan. Soalnya kan aku pas pertama kali kesini juga ya, kan sebenarnya yang survei itu cuma abang-abang aku, kakak sama abang aku kan. Terus pas aku udah di sini, aku dengar azan, lah kok azannya ada tambahan ya. Padahal waktu sebelumnya di Bayram Pasha itu nggak ada kayak gini azannya, biasa kayak kita gitu kan. Ternyata setelah abangku juga sholat Jumat, kok ini masa sholatnya aneh gini dijelasin. Ternyata sih kaget. Terus kalau kita, misalnya kita beramal nih, disebutin, harus nyebutin namanya siapa, terus dimikin, kan misal abang aku, misalkan nyumbang berapa, Salih telah menyumbang berapa TL, gitu. Kan biasanya abangku kan nggak suka tipe yang disebutin gitu ya. Tapi kok di kampung-kampung di Indonesia kayak gitu juga tau. Ya sih, kampung-kampung. Makanya kataku, mungkin di masjid sini mah nggak terlalu kayak gitu kali ya, yang nyumbang aja gitu. Bener-bener. Di sini harus disebutin gitu katanya. Apalagi ya, aneh. Gitu doang. Terus liatin nggak, Jel, pas salah sholat Jumat itu? Akhirnya abang aku selesai sholat langsung pergi aja, udah nggak itu lagi. Takut dia. Kayak sama-sama Islam tapi kayak beda, kayak sesat ya gitu. Walaupun sama-sama Islam was dia. Akhirnya ya udah dia ngomong ke situ lagi, mungkin tadi ke belakang, coba yang di belakang gitu kan Sunni ya, azannya sama, dia yang belakang aja. Jadi bukannya waktu itu kamu rencananya di Turki tuh berapa bulan doang? Iya harusnya gitu, cuman diperpanjang lagi karena aku nggak pulang-pulang. Kenapa? Udah jangan pulang, terus masih online ini dari sini aja gitu. Sebenarnya ikamet kan namanya turis kan pasti butuh visa ya. Kalau visa habis sebulan, berarti kan harus perpanjang pakai ikamet kan, kayak semacam KTP sementara di Indonesia. Nah di sini aku bikin kan 6 bulan doang tuh. Sampai habis kemarin Oktober diperpanjang lagi sekarang. Berapa bulan? 6 bulan lagi kali ya. Udah aku. Kenapa kamu nggak mau ditinggal ya? Iya, kakakku merasa kayak nanti kalau ada di sana gimana gitu. Dia tuh kayak kan ayah udah nggak ada ya. Jadi namanya kata kakak, saya kalau nggak ada itu nggak tenang aja gitu kalau sendirian gitu. Iya Soalnya juga sih. Soalnya kayaknya tetap di sini terus ibuku. Kok jadi cerita tentang gini sih, ini masih di-record lagi, kacau. Mana yang sudah mau mengikuti materi ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.